Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan mempelajari matan Jazariyah. Kemarin pertemuan pertama kita mengenal sosok matan Jazariyah, dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu muqaddimah. Silakan diperhatikan dan bisa diikuti. Silakan dilihat di layar berikut ini. Bisa diperhatikan. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Selanjutnya kita akan mengetahui makna daripada bait muqaddimah ini. Silakan diperhatikan. Yaqulu raji. Yaqulu akan berkata, ya, atau sedang berkata, raji afi rabbin sami'i, seseorang yang mengharapkan maaf daripada Tuhan yang Maha mendengar. Jadi ini adalah pengharapan daripada Syekh Al-Jazari, yaitu dia roja mengharapkan dengan dikarangnya kitab ini, disusunnya kitab ini, mengharapkan ampunan daripada Allah yang Maha mendengar. Siapakah roji tadi? Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad bin Al-Jazari Al-Syafi'i. Nama beliau yaitu Abul Khair Muhammad bin Ali Yusuf Al-Jazari, yang lebih dikenal dengan Ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Para pendengar rahimakumullah, kemasyhuran nama Ibnul Jazari ini itu sudah dikenal sejak beliau kelihatan tanda-tanda kecerdasannya, yaitu di saat itu beliau telah hafal Quran dikala umur 13 tahun. 14 tahun beliau jadi imam, 15 tahun beliau mengajarkan ilmu qiraat. Para pendengar rahimakumullah, salah satu karya besar daripada Syekh Al-Jazari ini yaitu kitab Matan Jazari. Dan beliau ini dikenal sebagai Al-Imamul Qurra, yaitu imamnya ahli qiraat. Oleh karenanya di saat beliau mengajar, banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dari beliau karena kedalaman pemahaman beliau tentang ilmu qiraat. Dan bukan saja hanya ilmu qiraat, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih dan lain sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan
Terkait biografi Syekh Al-Jazari ini di episode pertama telah kita bahas, bisa dilihat di episode pertama. Bait yang kedua, alhamdulillahi wa sallallahu. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Diketahui bahwasanya seluruh pujian itu kembalinya kepada Allah. Kita mengenal bahwa pujian itu ada 4. Ada juga yang mengatakan bahwa pujian ini bimana asyukru, yaitu rasa syukur, itu kembali kepada Allah. Pujian itu ada 4. Yang pertama yaitu pujian Allah kepada makhluknya. Seperti apa Allah memuji kepada makhluknya? Seperti Allah dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh kau Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang besar. Terus di surat Al-Isra, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi pujian-pujian kepada makhluk itu kembalinya semuanya kepada Allah. Yang kedua, Allah memuji Allah sendiri. Banyak sekali dalam Al-Quran, seperti alhamdulillah, sabbahalillah, yusabbihulillah, tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua pujian-pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu makhluk memuji makhluk. Sesama kita memuji. Ada orang yang pintar kita puji, Masya Allah, pintar sekali. Ada orang yang ganteng kita puji, Masya Allah. Pujian di saat kita memuji teman kita atau yang lain, itu pada hakikatnya kita sedang memuji penciptanya, yaitu Allah. Yang ketiga adalah pujian makhluk kepada Khalik, manusia kepada Allah Sang Pencipta. Seperti apa? Seperti kita biasa di saat kita mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Di saat kita mendapatkan rezeki alhamdulillah, syukurillah, dan lain sebagainya. Pujian-pujian itu semuanya yang 4 itu kembali ke Allah. Maka oleh karenanya jangan pernah terlena dengan pujian. Kenapa? Karena di saat orang lain memuji kita itu pada dasarnya bukan memuji kita, tapi memuji Allah. Kita sebagai media saja. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu wasallallahu, dan mudah-mudahan sholawat Allah, yaitu rahmat Allah ala nabiyihi, atas nabinya Allah, wa mustafahu, dan pilihannya Allah. Sholawat itu ada 3. Jika dia sholawatnya dari Allah, maka itu rahmat. Jika itu sholawatnya dari malaikat, maka itu maghfirah. Tapi jika itu sholawat yang diucapkan oleh seorang hamba, maka itulah doa. Mudah-mudahan seorang hamba ini mendapat keberkahan dari Allah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan rahmat Allah ala nabihi, atas nabinya Allah. Nabi itu secara umum adalah seseorang yang diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, menyampaikan risalah. Dan Nabi besar kita Nabi Muhammad, dia seorang nabi dan seorang rasul. Artinya dia diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa mustafahu, dan pilihannya. Nabi Muhammad ini selain nabi, selain rasul juga dia al-mustafa. Dia yang terpilih, dia yang terbaik di antara Sayyidul Anbiya, sehingga Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Khalaik, Sayyidul Makhluk, pemimpinnya seluruh para nabi. Siapakah An-Nabi dan Al-Mustafa ini? Siapakah yang dipuji oleh Allah ini? Yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini namanya yaitu
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhrin bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrik bin Ilyas bin Mudar bin Bazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail dan bin Ibrahim. Dan selanjutnya, jadi beliau ini sanadnya Nabi Muhammad ini ke Nabi Ismail dan ke Nabi Ibrahim. Masyaallah muslimin, para pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Selanjutnya wa alihi dan keluarganya Nabi. Keluarganya ini Nabi itu yaitu segala keturunannya, anak cucunya, putra-putranya dan keturunannya sampai sekarang. Itu semisal para habaib dan lain sebagainya. Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Perlu diketahui bahwa sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dan dia beriman kepada Nabi, ya, hidup di masa Nabi. Ada orang yang hidup di masa Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi. Ini namanya, kalau dalam ilmu hadis namanya al-mukhadram. Jadi mukhadram. Jadi mukhadram ini adalah al-mukhadram. Lihat di atas ini. Al-mukhadram ini adalah orang yang hidup di masa Nabi, tidak bertemu Nabi tapi beriman kepada Nabi. Contoh seperti Wes Al-Qarni, hidup di masa Nabi tapi dia nggak bertemu tapi dia beriman. Namanya al-mukhadram atau al-mukhadраmun. Sahabat itu orang yang dekat sama Nabi, bertemu Nabi, beriman kepada Nabi. Jika dia hidup di masa Nabi, bertemu Nabi tapi tidak beriman, dia bukan masuk ke kategori sahabat yang dibahas di sini. Selanjutnya wa muqri'il Quran, dan orang yang membacakan Quran. Muqri'il Quran ini yaitu pengajar Quran. Orang yang pengajar Quran, dia juga mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'muhibbihi, beserta orang yang mencintai Quran. Orang yang mencintai Quran, orang yang belajar Quran itu masuk ke muhibbihi. Orang yang gemar cinta kepada mu'alim Quran itu masuk muhibbihi. Jadi di saat kita mencintai ahli-ahli Quran itu masuk muhibbihi. Dan mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah, dan setelah musannif membaca basmalah, membaca hamdalah, membaca sholawat, musannif hendak menerangkan tentang muqaddimah ini. Tetapi di saat musannif memulai kitab ini dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini pada dasarnya musannif hendak mengambil keberkahan daripada bismillah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mengarang kitab ini dengan membacakan, meminta pertolongan kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya ini adalah muqaddimah. Ini baru muqaddimah. Fi ma'ala qari'ihi aya'lamah. Muqaddimah ini sesuatu yang harus diketahui oleh bagi orang yang hendak membaca Al-Quran. Jadi siapa saja yang ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah mengetahui kitab ini. Kenapa? Idh wajibun alaihimu muhattamu. Wajib kepada mereka. Mereka qarihi, mereka yang membaca Al-Quran, wajibnya wajib mutlak. Wajib mutlak apa? Membaca Al-Quran dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Wajib kepada mereka dengan mutlak, ya, bagi orang yang hendak membaca Al-Quran qabla syuru'i, sebelum memulai.
sebelum memulai membaca Al-Quran, awalan yang pertama adalah mereka ayya'lamu makharijal huruf. Mereka mengetahui makharijal hurufi wasifat, yaitu mereka mengetahui makhraj huruf dan sifat huruf. Agar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka melafalkan Al-Quran dengan afsahil lughat, dengan sebenar-benarnya sepasih-pasihnya bahasa. Muharririt tajwidi wal mawaqifi, dengan memperhatikan tajwid dan waqaf-waqafnya, wa malladhi rusima fil masahifi, dan memperhatikan juga yang ditulis pada mushaf. Min kulli maqtu'in, dari setiap yang maqtu', dan wa mausulin biha, dan yang mausul. Di Al-Quran itu ada yang maqtu', tulisannya itu ada yang maqtu', seperti mimma ditulis ada yang maqtu', ada yang minma. Lihat contoh berikut, ada yang mimma, atau amma, ada yang anma, ada yang amma. Nanti dibahas di kitab ini. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Selanjutnya, wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, dan tak muannas itu lam takun tuktab biha, yang tidak ditulis dengan tak marbutah. Jadi nanti akan ada yang tak muannas itu yang tidak ditulis dengan tak marbutah, tapi dengan tak mabsutah. Rahmat menjadi, atau rahmah menjadi rahmat. Ada inna rahmati wasi'at kulla syai', atau ahum yaqsimuna rahmat rabbi. Surah Al-Zukhruf, di situ rahmatnya dengan mabsutah. Ini nanti akan dibahas dalam kitab ini. Para pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi kita telah selesai nih bab muqaddimah yang pertama. Untuk memantapkan, mari kita bareng-bareng baca. Bisa diikuti, bisa dilihat di layar berikut ini. Kita bareng-bareng. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah. Idh wajibun alayhimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Kita telah selesai satu bab, dipahami. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa pasti di kolom komentar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.